diselimuti oleh misteri. Ratu Anne melahirkan putra kembar yang akan mewarisi tahta Raja Louis ke-13. Tidak banyak yang tahu karena raja menyembunyikan Paris diguncang kelaparan hebat, tetapi Raja Perancis yang masih muda, Louis ke-14, malah lebih suka menghambur-hamburkan uang dan main perempuan. Louis memerintahkan pengawalnya untuk membagikan makanan busuk kepada rakyat hingga rakyat marah dan melakukan pemberontakan. Di kerajaan ini ada 4 orang masketir yang sangat terkenal. Mereka adalah Aramis yang yang mengendap-endap ingin membunuh raja. D'Artagnan berhasil untuk mengatakan tentang pemberontakan rakyat. Raja tentu saja sudah mengetahuinya. Dia hanya mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut segera. D'Artagnan juga menyatakan tentang Raoul.
dan raja berjanji bahwa Raul akan selamat. Raul yang berada di medan perang mengirimkan surat untuk kekasihnya Christine. Sampai akhirnya Raul tertembak di garis depan dan meninggal. Christine menangis mendengar kabar itu. Athos juga yang mendapatkan kabar kematian Raul pun menjadi marah dan bersiap untuk menyerang istana. Sesampainya di istana, Athos menyerang membabi buta hingga melukai beberapa orang masketir. D'Artagnan yang melihat itu berusaha menenangkan Athos. Terjadi ketegangan di antara keduanya. Athos menyatakan bahwa D'Artagnan seorang pengkhianat yang ingin melindungi pembunuh anaknya. Mendengar itu, D'Artagnan merasa sedih dan Athos meninggalkan istana. Di malam harinya, Raja mengundang Christine untuk makan malam dan menyampaikan duka citanya untuk Raul yang telah meninggal. Christine juga meminta bantuan Raja untuk ibu dan adiknya yang sedang sakit. Hingga akhirnya Raja berusaha meyakinkan Christine bahwa dia tulus ingin membuat Christine bahagia. Setelah makan malam, Raja membawa Christine ke tempat tidur, merayunya hingga mereka tidur bersama. Cepet amat ya Christine move on-nya. Aramis mengumpulkan teman-temannya untuk memberontak pada Raja. Dia menyampaikan bahwa Raja meminta Aramis untuk menghabisi kelompok Jesuit yang memberontak. Raja tidak tahu bahwa Aramislah kepala pemberontak itu. Semua temannya setuju kecuali D'Artagnan. Aramis, Porthos, dan Athos mulai menjalankan rencana. Mereka akan menyelinap ke penjara di sebuah pulau untuk membebaskan seorang pria bertopeng besi. Mereka mengganti tahanan itu dengan mayat seorang pria yang diberi topeng besi lalu membakar penjara itu. Mereka membawa tahanan bertopeng itu ke sebuah pedesaan. Athos dan Porthos tidak mengetahui tentang tahanan tersebut sampai akhirnya ketika topeng tersebut dibuka yang ternyata dia adalah saudara kembar Louis yaitu Philippe. Mereka mempunyai wajah yang sangat mirip, tapi perbedaan yang sangat mencolok adalah sikapnya yang berbanding terbalik dengan Louis XIV. Tentu saja Athos dan Porthos kaget bukan kepalang. Bagaimana mungkin Aramis menyembunyikan hal tersebut dari mereka berdua? Aramis menceritakan bahwa di malam Ratu Anna melahirkan raja, Louis XIII memintanya untuk menyembunyikan Philippe. Raja takut mereka kelak Louis pada Philippe. Karena karakter mereka yang berbeda, takutnya nanti ketika posisi Philippe menggantikan Louis akan membuat banyak orang bertanya-tanya. Christine akhirnya menerima surat dari Raul yang dikirim sebelum kematiannya. Di dalam surat itu tertulis bahwa Raul dikirim raja ke medan perang untuk kematiannya dan memaafkan Christine karena Raul yakin saat membaca surat ini Christine sudah menjadi kekasih raja. Athos, Aramis, dan Porthos merencanakan sebuah siasat di pesta dansa raja dan mereka mengatakan siasat itu kepada Ratu Anne.
Louis dibuat seolah melihat hantu bertopeng besi. Dia merasa sangat ketakutan dan meninggalkan pesta menuju kamarnya. Kesempatan itu digunakan Aramis, Porthos, Athos, dan Felipe untuk menjalankan aksi mereka. Melalui sebuah pintu rahasia, mereka memasuki kamar Louis dan memukul Louis hingga membuatnya pingsan. Dia mengganti baju Louis dengan Felipe, lalu mereka membawa Louis pergi. Felipe yang sudah siap memakai baju raja kembali ke pesta melalui pintu yang lain. Dia sempat ragu tapi akhirnya percaya diri untuk berjalan ke tempat pesta. Nah, disinilah akhirnya sikap Felipe ini diketahui tidak sama dengan Louis. Pada saat Christine marah dan dia menuduh raja sudah membunuh Raoul, sikap dia yang sangat lembut inilah akhirnya dicurigai oleh D'Artagnan. Akhirnya D'Artagnan menghampiri Felipe dan mengatakan bahwa agar Felipe mengikutinya ini demi keamanan raja. Sementara itu, kelompok Aramis sudah di dermaga bawah tanah. Mereka berusaha menerobos pintu keluar yang dijaga oleh para masketir muda. D'Artagnan yang mengetahuinya
them. Louis yang melihat mereka pun akhirnya memerintahkan pasukan untuk menembak. Para masketir junior tentu takut dengan masketir senior mereka. Mereka menembak dengan memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, para masketir melihat mereka berlima masih tegak berdiri, lalu mereka pun berdiri memberikan penghormatan. Yang melihat itu marah dan berusaha menyerang Filipe, tapi sayangnya dihalangi oleh D'Artagnan. D'Artagnan terluka oleh serangan Louis. Filipe marah dan menangis. Dia akan menghajar Louis ketika D'Artagnan mengatakan kepadanya, "Filipe, jangan lakukan itu, dia adalah kakakmu." Mendengar itu, para masketir sangat terkejut. Letnan Andre Junior D'Artagnan memerintahkan para masketir keluar dan mereka disumpah untuk tidak menyatakan apapun tentang hal ini. D'Artagnan akhirnya meninggal karena lukanya yang parah. Letnan Andre membuat Louis mengenakan topeng Filipe dan memasukkannya ke penjara. Filipe lalu mengangkat Aramis, Athos, dan Porthos sebagai penasehat kerajaan. D'Artagnan dimakamkan dengan kehormatan sebagai seorang masketir. Setelah itu, Aramis, Athos, dan Porthos meninggalkan pemakaman. Filipe memanggil Athos dan mengatakan agar Athos menganggap Filipe sebagai anak. Athos mencium tangan Filipe, lalu mereka berjalan melalui barisan masketir muda yang dipimpin oleh Kapten Andre dengan slogan mereka "One for all for one". Dikisahkan juga akhirnya Louis diberi pengampunan dan diasingkan di suatu tempat yang kabarnya Ratu Anne sering mengunjunginya hingga akhir hayatnya. Filipe yang meneruskan gelar Louis ke-14 terus berkuasa dan memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyat Prancis. Oke Sobat True Stories, demikian review film ini. Tentunya sangat disayangkan untuk dilewatkan. Menurutku film ini keren banget dan cukup dramatis. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.